yang sering suara kita dengar dari tangga itu ternyata bukan orang. Jadi itu kepala orang jatuh dari tangga gitu loh. Teman-teman unak-unak, malam ini balik lagi kita di Gak Kenal Logika. Gak Kenal Logika itu isinya adalah ngebahas hal-hal yang gak pernah kenal logika. Iya. Dan gak kenal logika itu macam-macam ya. Banyak banget misteri yang bisa kita bahas di Gak Kenal Logika. Iya. Mungkin teman-teman gak kenal logika di luar sana juga udah tahu bahwa dimanapun kita berada, itu kita selalu beririsan dan beriringan dengan sosok-sosok yang gak pernah bisa kita lihat. Atau mungkin orang-orang tertentu bisa ngelihat kan. Iya, siapa tahu mereka juga pengen eksis. Iya. Yang kontennya kemarin yang kita bahas bahwa iya. mereka juga pengen belajar. Mereka juga pengen belajar. Mereka juga pengen nonton. Mereka juga pengen eksis. Mereka juga pengen main. Macam-macam. Nah, kali ini lagi-lagi kita akan ngebahas rumah. Ternyata nggak di rumah kita doang yang serem, karena ada rumah yang lebih serem lagi. Oh, lebih banyak lagi cerita. Kali ini yang cerita bukan gua, bukan juga Zulfan, tapi kita akan ngundang seseorang yang akan nyeritain pengalaman yang dia rasakan sendiri di rumah. Ya sendiri kayaknya sama keluarganya juga. Oh iya, soalnya dia belum berumah tangga. Iya. Boleh kalian ngerti aja. Iya. Diajak di YouTube loh saya. Wah, lanjut. Siapa yang mau kita undang ke sini? Yang ulang tahun. Yang ulang tahun cerita di sini. Horor banget. Kalau rumah lu soalnya horor banget. Oh iya, bukan yang kan di sini. kemarin ceritanya versi dulu kan, versi Kita undang yang di rumah gua datang ke sini gitu ya. yang horor itu. Yang horor itu. Langsung aja kita undang. Sosok Siapa? yang akan bercerita malam hari ini. Tuti ya kali ini ya. Kali ini beda ya, Pak? Beda. Kali ini beda ya, Pak? Beda, nggak kenal lagi kali ini ya. Karena kita sudah bosan sesungguhnya. Narasumber kita selalu pria. Halo, nama aku Viga. Oh ya, Viga akan menceritakan pengalamannya. Ya, ini bukan Mama Dede ya, jadi jangan nanya tadi. Ya, nanti. Ya, bukan jangan nanya, jangan curhat. Jangan curhat gitu kan. Jadi mama ya. Iya, belum. Dipertebal. Kapan maunya? Ya. Tapi maaf nih, suaranya agak kecil. Kita gedein dulu volume. Jadi dulu sempat tinggal di daerah Jakarta Barat juga. Tapi Viga kayak anak Jakarta Barat ya. Dia kayak Emang Jakarta Barat? Kayak ini Itu sebelumnya di cara timur. biasa. Jadi gue dulu pernah tinggal. Di Jawa ini. Iya. Oke, lanjut. Barat. Pernah tinggal di daerah Jakarta Barat. Iya. Terus Waktu itu awal-awal pindah ke sana emang nggak ada yang, misalnya nggak mencurigakan yang sampai gimana sih. Terus tuh lama-kelamaan dan awalnya tuh kita suka nonton bareng di ruangan living TV-nya room gitu, lah, ruang living TV room. ya, kumpulnya. Nah, terus udah makin malam itu kadang TV suka mati sendiri awalnya. Nggak jauh beda yang mau cerita gue ya, berarti emang suka mati-matiin TV. Iya, nah terus Lupa Pak, beli token lah. Terus terus nextnya berikutnya kadang tuh dulu sering tau nggak sih ada acara TV yang Rukiah itu. oh iya. Iya, dulu tuh kita sering nonton itu bareng-bareng sama keluarga. Terus ada suatu ketika kita nggak nonton itu, terus kita malah nonton ada movie gitu di channel lain, terus diganti ke channel yang Rukiah itu. Padahal Yang ganti siapa? Gak ada yang ganti, gak ada yang pegang remote, kayak ganti sendiri. posisi remote-nya sempat dicek ada di mana? Iya, ada di meja. Terus kita pada lagi nonton, terus kayak langsung melihat satu sama lain, terus akhirnya kita ganti lagi, terus diganti lagi. Yang sempat sampai yang seperti itu gangguannya. Dia tuh Dan itu sefrontal lagi itu. rame. Lagi rame. Luar Kita biasa sekeluarga lagi nonton. Mereka dia bisa mengatur frekuensi. Frekuensi Yang dia mau. Oke. Biasa, lagi rame. Berarti itu kejadian pertama TV-nya mati. Kedua, tiba-tiba TV-nya ganti channel sendiri ke channel yang Caranya gitu ya. Acaranya yang pokoknya yang supernatural. Seperti itulah ya caranya ya. Terus, oke. Terus ada suatu malam, pokoknya kan aku tidurnya di lantai atas bareng adik aku. Terus kalau aku tidur di Di karpet. Iya, welcome. Oke. Ya, tidur di lantai atas sama adik aku beda kamar gitu kan. Nah, awalnya itu adik aku mimpi
Mimpi dia dikasih hadiah, tapi hadiahnya berat banget, dia tuh sampai keberatan sampai yang kebangun waktu itu. Cuma karena dia kebangunnya sebelum subuh, dia tuh nggak berani pindah ke bawah. Oke, Dia karena kayak- masih gelap ya betul. suasananya. Dia teriak-teriak manggil aku, tapi akunya nggak dengar. Terus teriak-teriak manggil mama juga nggak dengar. Akhirnya dia tuh melek, nggak tidur lagi sampai subuh. Dan subuh dia baru berani ke bawah. Oke. Terus nextnya paginya dia malah sakit. Oh. Dari mimpi itu. Dari mimpi itu. Nah, terus akhirnya malam berikutnya adik aku tidur bareng sama mama aku di bawah. Nah di situ berarti aku kan tidur di atas sendiri. Terus tidur Mananya lagi tuh ya? Aku? kamu tidur di mana? Sampai sekarang masih tidur sendiri? Iya. Oh, masih tidur. Masih dong tidur sendiri. Oh. Suaranya masih kecil nih, gue gedein lagi. Iya. Kurang minum apa ya? Ya, terus, Nah terus di malam berikutnya aku tidur di lantai atas sendiri. Tiba-tiba sekitar jam 2, jam 3 itu aku kebangun. itu lu nggak punya kamar ya di atas? Gak punya kamar. Iya. Soalnya tidurnya di lantai. Tidak. Maksudnya di lantai 2. Lantai dua. Ada kamar, Ada lu tidur di kamar. kamar itu. Iya, di kamarnya ada kasur. Bayangan lu kan tidur di lantai. Ya, lantai 2. Oh iya. Iya. Oke, terus. Iya. Terus suatu ketika lu tidur sendiri di lantai 2. Iya. Adek lu udah di bawah Aku tuh. di bawah. Ya, terus. Ya terus tiba-tiba kebangun. Pas tiba-tiba kebangun itu aku coba buat tidur lagi. Maksudnya ya tiba-tiba kebangun ya udah mau tidur lagi. Kok jadi salah sih? Ya, jadi lagu ya, Bang. Tidur lagi. Iya. Bagus. Tidur lagi. Oh, berarti kejadiannya adalah ketika adik kamu kebangun terus kamu udah aku kamu. Iya. Adik lu bangun terus pindah ke kamar nyokap, lu kebangun terus Gantian. mau melanjutkan tidur nih di atas. Tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa. Merasakan hal yang sama lah pokoknya kayak adik lu ya. Iya. Terus. Tiba-tiba ada yang ngetok dari luar pintu kamar. Oke. 3 kali tok gitu. Terus pas itu aku nggak terlalu gubris, ya udah aku cuekin aja. Terus aku coba buat tidur lagi. Pas udah mau tidur lagi, dari dalam tiba-tiba ketokannya bunyi dari dalam kamar. Tok gini. Iya. Di dalam Terus? kamar bunyi. Berarti dia dari luar pindah ke dalam. Nah, Terus? terus dari situ akhirnya aku langsung bawa mental pindah ke bawah. Oh, tapi lu tetap memberanikan diri ya, maksudnya Iya. karena kan Iya. posisinya lu melihat itu ketukan munculnya dari dalam. Artinya kan sosok itu ada di dalam kamar lu Iya. bersama dengan diri lu. Terus lu berusaha kuat untuk ya udah gue cabut gitu. Iya. Terus pas pindah ke bawah, di situ papa ngeliat pas aku pindah ke bawah ke kamar ada satu sosok yang ngikutin aku gitu dari belakang, bayangan gede banget gede. Terus lari gitu loh, abis ngikutin aku, larinya tuh ke bagian kamar mandi, Di kamar papa. Cuma kalau waktu itu nggak ngomong, dia juga akhirnya nggak tidur lagi. Coba tidur dulu aja kali Iya, ya. coba Mungkin juga bokap lu nggak mau bikin lu jadi ketakutan atau panik Iya. kan. Jadi ya udahlah gue diem aja gitu. Iya, terus setelah kejadian itu, pokoknya kita sering banget kayak denger di tangga itu kayak ada suara kayak orang lari gitu. Oh, di jadi tangga. lewatin tangga ya, Iya. hampir mirip cerita lo ya? Dek gitu. Iya, betul. Terus kayak di lantai atas tuh sering banget juga kayak kedengeran suara ada orang lari-lari gitu loh dari bawah. Jadi Pas lagi semua di bawah, dengar biasa ada yang suara. iya, Oh, ya semakin udah mau di lapangan, ada stadion ya, di atas pada lari ya. Waktu Iya, olahraga kan pagi. itu malam tuh. Masih aja lari. Sehat banget. Mungkin dulu hidupnya lari dari kenyataan. Oke, lanjut. kayak Di roasting. Di roasting lagi. Oke, terus. ya, nah terus akhirnya ada satu momen juga waktu itu, aku kan ada mbak waktu itu ya. Nah, mbak itu sempat tiba-tiba sore-sore dia itu kesurupan. Kesurupannya yang tiba-tiba tuh ngamuk. Dia tiba-tiba dari atas turun ke bawah, terus kayak
marah-marah anjing lu dia Oh, sampai nggak ngeluarin ngungkapin kata-kata Iya. kasar. Terus dia marah-marah melempar-lempar barang Iya. terus akhirnya dia ke atas lagi. Dan di situ waktu itu posisinya aku bareng sama adik aku kaget ngeliatin doang. Terus pas dia ke atas kita lari ke kamar aku kan. Terus mbak aku ke kamar adik aku, dia benar-benar lempar-lempar barang. Di situ abis itu nangis-nangis. Oh. Ya, sampai kena ke. Tapi mbaknya yang dulu bantuin di rumah lo itu udah berapa lama di situ? Baru juga atau? Baru juga. Oh baru. Baru. Dia belum tahu tuh kejadian-kejadian yang janggal ya di situ. Itu belum tahu dia. Belum tahu. Oke. Nah, akhirnya endingnya dia di kamar adik lo ngamuk-ngamuk terus akhirnya nangis. Gitu ya. Nah, terus akhirnya ditanyain sama mama sama papa kenapa dan lain-lain. Terus dia cuma bisa nangis doang waktu itu responnya. Terus akhirnya kita manggil ustadz setempat. Nah terus akhirnya udah nggak nangis-nangis. Sorenya itu sekitar maghrib dia udah kembali normal. Udah mau maghrib itu dia kembali normal. Dia udah ngangkatin jemuran lagi. Biasa lah ya. Udah biasa lagi. Biasanya. Terus setelah maghrib itu aneh banget. Dia tiba-tiba di lantai bawah di bawah tangga itu kan ada wastafel buat tempat cuci piring. Nah terus di situ dia tiba-tiba kencing di situ. Dia tiba-tiba buka celana, dia kencing di situ. Terus kita yang cuma dari ruang tengah ngeliatin, Mbak kenapa gitu kan? Terheran-heran gitu. Iya terheran-heran. Dia manjat gitu ke atas wastafel gitu. Dia di bawahnya sih, kayak di depan wastafel. Oh di depan sinknya. Di depan wastafel tiba-tiba dia buka celana, dia kencing di situ. Aduh. Sembarangan. Terus akhirnya abis kencing, terus dia buka baju, buka celana, ke atas lari. Aduh. Benar-benar di luar kontrol berarti ya? Iya. Maksud gue orang kesurupan yang biasa kita dengar atau kita lihat kan ya udah, ya paling ngamuk lu mukul orang atau berontak gitu ya. Lempar-lempar ini barang ekstrim loh menurut gue, dia sampai ke baju gitu. Nantinya eksbisionis kali ya. Iya, mau paham ya. Oke. Sudah tiba-tiba lagi. Iya kan? Lah emang kalau buka baju bilang? Kalau buka baju harus bilang? Ya enggak, dari izin dulu biar nggak pada panik. Itu kalau lu dibuka ya bajunya. Gak gitu. Terus udah tuh dia abis itu kabur. Buka baju terus? Iya, abis itu dia kabur ke atas ke kamar adik aku lagi, nangis lagi. Dengan keadaan telanjang. Terus akhirnya yang ke atas itu waktu itu yang dikorbankan aku dan mama kan, karena dia masih telanjang, kita tutupin dulu. Terus baru kita. Tapi pas lo deketin itu penasaran nih gue, dia berontak atau? Dia nangis. Nangis itu ngeraung dan itu suara emang suara dia atau suaranya beda? Dia kadang-kadang suara dia sih. Oh, suara dia benar-benar kayak, tapi nggak make sense aja gitu. Nangis-nangisnya yang kayak yang gitu. Terus pas kita udah tutupin, kita panggil ustadz lagi. Kita panggil ustadz lagi, dikeluarin, terus kita di bawah telepon keluarganya. Pas telepon keluarganya ternyata dia itu emang dimasukin titipan. Oh, jadi maksudnya biasa ada kepercayaan orangnya. Biasanya punya pegangan atau apa gitu ya? Iya, punya pegangan gitu. Nah terus akhirnya dikasih tahu sama ustadznya, pokoknya pegangannya itu waktu itu emang nggak cocok lah sama yang ada di rumah. Makanya dia tuh pas awal dia sempat marah-marah. Nah itu tuh karena pegangannya dia sama yang di rumah itu lagi nggak akur. Jadi kayak berarti kayak teritori kali ya. Ini daerah gua, lo masuk. Cocok. Papa lo siapa? Tempat gua seenaknya gitu. Tapi bisa mempengaruhi fisiknya ya, fisik yang megang titipan itu ya. Seru banget. Dan itu sampai segitunya loh. Iya sampai se ekstrim itu. Dan sampai kita pulanginnya pun dia masih suka lanjang. Oh enggak. Bukan. Mau dipulangin juga aku lanjang. Dia masih suka kayak kesurupan lagi gitu loh. Pokoknya jeda dari kejadian itu masih terjadi berkali-kali. Sampai hari masih sekarang masih ada? Enggak, akhirnya kita pulangin ke keluarganya. Malam itu juga. Terus tapi ya gitu di mobil dia masih tiba-tiba suka nangis, kayak gitu. Nah terus akhirnya dari kejadian itu aku dan keluarga pun memutuskan untuk pindah. Setelah kejadian daripada harus bertikai dengan sosok-sosok yang tak kasat mata.
Terus pas kita udah mau pindah pun akhirnya waktu itu adik mama, om aku kan dia bisa ngeliat juga, waktu itu dia ustadz juga, Dia bilang, dia baru cerita kalau pada saat waktu kita pindahan kan kita ada pengajian. Nah, yang sering suara kita dengar dari tangga itu ternyata bukan orang. Jadi itu kepala orang jatuh dari tangga gitu loh. Bunyinya sama kan. Merinding sih. Gue gak pernah ngusut apa yang itu di tangga gue ya. Jangan-jangan sama loh. Makanya kepala orang. lundung gitu. Lutut kaki. Jadi ternyata itu selama ini yang kita pikir suara orang Jalan, atau ternyata lari, adalah itu kepala yang ngelundung. Sosoknya jadi berarti di rumah itu kepala orang. Nah, terus kepalanya itu waktu itu dia bilang, iya waktu ngaji dia nunjukin dirinya jatuh dari tangga terus ke ruang tengah. Terus habis itu hilang. Oh, pokoknya dia dari dulu gelinding sampai ruang tengah. Dan yang lihat cuma om. Betul. Wah. Itu pengajian pas baru mau menempati rumah. Dia nggak cerita dulu omnya. Iya, nggak cerita. Total berapa lama tinggal di rumah itu? Hampir 1 tahun. Baru nggak kuat. Gue pikir total berapa kepala ya? Kepala keluarga. Agak ngeri ya ngebayanginnya ya. Tapi yang gue menggelitik gue sih sebenarnya kan di awal kan justru si hantu itu iseng dengan dia pindah ke channel Rukiah. Iya. Berarti kan ada sosoknya, apakah sosok yang lain atau jangan-jangan sosok itu gitu, yang juga sosoknya kesurupan hantu lain. Karena dia pengen hantu yang nempel di hantu itu. Jadi pengen di Rukiah. Hantu yang kesurupan jadinya ya. Iya. Hantu kesurupan hantu. Double combo. Itu kenapa gerak-gerak tuh? Itu kenapa gerak-gerak ya? Apanya? Tadi nggak gerak-gerak itu, diem-diem aja. Yang mana? Gerak-gerak itu styrofoam. Oh, Angin. Oke. Atau jangan-jangan ada kepala yang nyelip. Kabur. Iya. Terus sampai situ ya akhirnya kalian semua nggak kuat dengan kejadian yang selalu berulang. Tadi kan Pindah. Iya, daripada kita selalu ganggu. Akhirnya memutuskan untuk pindah Ke Jakarta Barat lagi. Iya. Iya. Kayak nggak jauh dari situ. Nggak jauh dari situ. Dan rumah itu sekarang kabarnya gimana? Lo pernah ada kabar? Atau sejarahnya mungkin pernah dikulik, sejarahnya gimana? Iya, Terus jadi ternyata rumah ada apa? ya jadi sebenarnya itu rumah itu kan satu, tau nggak sih yang satu gerbang ada beberapa rumah. Nah itu jadi dulu itu rumah itu ditinggali sama anaknya yang punya rumah yang punya daerah situlah, yang beberapa rumah itu. Nah terus katanya itu pada saat anaknya tinggal di rumah itu, anak itu sempat sakit-sakitan dan sampai meninggal di situ. Nah akhirnya kosong 1 tahunan, terus baru aku tinggalin di situ. Baru dibeli sama keluarga lo. Iya. Itu ceritanya tahu ketika udah mau pindah atau Pas kita udah mau pindah. baru diceritain? Iya. Terus daerah situ pun pada saat kita manggil ustadz setempat ya. Udah tahu. Iya, mereka pun udah tahu mau kemana. Oh rumah yang itu ya. Oh, berarti tempat itu jangan-jangan memang sudah menjadi tempat yang terkenal. Kenal dengan kisah-kisah nggak kenal logika. Makanya teman-teman kalau lagi mau beli rumah, cek dulu sama tetangga sana kanan kiri kan. Tanya dulu, observasi dulu. Itu paling efektif sih. Iya. Nah itu tetangga. Karena mungkin itu bisa lebih dipercaya karena kan nggak subjektif penilaiannya. Iya. Kisah-kisahnya langsung dari tetangga. Ceritanya benar-benar nggak kenal logika sih. Nggak kenal logika nih, benar. Langsung terekspos, langsung ada apa itu di tangga. Tapi jadi teman-teman Kepala ya. suka denger nggak? Jangan-jangan di rumah juga suka denger. Coba lihat ya. Coba cek. Jangan. Coba cek. Jangan-jangan Selama ini yang kalian dengar ada kepala-kepala yang lain. Ya. Sampai jumpa di Nggak Kenal Logika selanjutnya.